Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian, soleh-soleha, beserta para ayah dan bunda barangkali ada yang menemani. Di video kali ini, kita akan sama-sama mereview atau mengulas kembali materi yang telah dipelajari di pekan ini, khusus untuk kelas atas ya. Kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 ya. Perbedaannya mungkin nanti dari bobot materi yang disampaikan di tiap kelas itu berbeda. Nah, tapi kurang lebih materi yang disampaikan sama antara kelas 4, 5, dan 6 seperti itu ya. Nah, di pekan ini kita semua sudah belajar mengenai pembuatan tabel dan juga mencari artikel ya. Oke, lebih jelasnya silakan anak-anak buka Microsoft Word-nya ya. Buka Microsoft Word di sini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan tabel, silakan kalian ketik nama kelas dan juga alamat email ya, sesuai dengan nama masing-masing tentunya. Pertama, nama. Nama di spasi ya. Kalau sudah menulis kata di spasi, begitupun ketika telah mengetik karakter kayak titik dua kayak gini ya. Oke, nama spasi titik dua spasi nama lengkap kalian, misalkan Muhammad Raffi Heryadi. Oke. Nah, selanjutnya setelah menulis nama lengkap silakan di enter. Lalu yang kedua, tulis atau ketik kelas. Nah, kelas spasi titik 2 spasi kelas berapa? Misalnya kelas 6 deh, kelas 6 C misal, seperti ini. Lalu enter kembali. Yang ketiga, silakan tulis alamat email ya, alamat email. Nah, untuk alamat email karena kemarin kan sudah ada tuh tugas untuk membuat akun email. Lebih tepatnya akun Gmail ya, sudah ada videonya. Dan juga nanti ayah dan bunda bisa bantu tuh anak-anak yang belum misalkan selesai mengerjakan tugasnya, karena masih banyak juga yang belum mengirim email ya ke kami. Ada beberapa yang memang tidak bisa di rumah karena keterbatasan media, maka silakan nanti bilang saja ke bapak, nanti biar bapak bantu dibuatkan di sekolah ya, nanti di lab, bisa datang kapan aja, di waktu istirahat boleh atau di waktu kosong boleh, seperti itu. Nah, alamat emailnya tentunya alamat email masing-masing. Di sini bapak tulis alamat emailnya ya, email yang buat mengirim tugas. Abbas, B-nya 2, titik atau dot, squad, add. Nah, untuk menulis atau mengetik add, simbol add seperti ini masih banyak yang nanya nih. Ini gimana cara nulisnya atau ngetiknya? Nah, untuk karakter add ini silahkan lihat tuh di tombol angka 2, di atasnya ada simbol add. Nah, kalau misalkan kita tidak menekan tombol shift, maka yang keluarnya adalah angka 2. Kalau kita berbarengan menekan tombol shift, maka yang keluarnya adalah simbol add. Nah, seperti itu. abas.squad@gmail.com. Nah, selanjutnya di enter. Oke. Langkah setelah ini silahkan masuk ke tab atau menu insert ya. Di sini ada menu insert. Nah, kan di sini ada menu home, ada menu insert, page layout, dan seterusnya. Nah, di menu insert ini silahkan cari menu tabel atau fitur tabel ya. Nih yang gambar kotak-kotak seperti ini, garis ke bawah, garis ke samping. Nah, ketika diklik maka akan muncul nih seperti ini nih, kotak-kotak nih banyak nih. Ya, kalau kita sorot menggunakan kursor, nah kursor tuh ini nih, tanda panah. Nah, maka dia akan berwarna tuh, berubah warna. Nah, sekarang kalian pilih 1x4 table seperti ini, ya. Oke. Maka akan muncul tabel seperti ini. Kalau misalkan terlalu dekat nih jaraknya antara alamat email dan tabel, silahkan di enter lagi nih di alamat emailnya, di enter, kasih jarak seperti itu. Lalu diisi apa tabelnya? Untuk judul, nah ini kita akan buat judul dulu nih. Judulnya adalah
Silakan yang pertama ketik nomor atau singkat ajalah no ya. Nah, yang kedua nama HBS. Nama HBS itu apa Pak Guru? HBS ini adalah singkatan sebenarnya daripada hardware, brainware, dan juga software. Oke. Jadi nanti tugas kalian itu mencari satu contoh daripada hardware, satu contoh daripada brainware, dan satu contoh daripada software, atau dibalik nih, HSB. Nah, hardware, software, dan brainware. Lebih lengkapnya atau lebih jelasnya ikuti terus video ini ya. Terus nama HSB, selanjutnya adalah gambar, terakhir adalah keterangan. Seperti itu. Nah, ini ada space nih atau jarak nih. Untuk nomor jangan terlalu besar, geser nih kolomnya biar tidak terlalu panjang. Nah, cara gesernya gimana? Arahkan kursor ke pas garis. Nah, asalkan gini, kursornya berbentuk panah. Di sini kita berbentuk seperti apa ya? Ya garis gini lah. Ya, kalau kita arahkan ke garis yang akan digeser, maka dia akan berubah. Oh, kursornya berubah. Nah, setelah berubah menjadi seperti ini, tanda panah ke kanan dan tanda panah ke samping, silahkan diklik, lalu tahan, geser, nah, disesuaikan seperti ini. Begitupun dengan kolom nama HSB, diperkecil saja ya, kayak gini. Dan selanjutnya untuk gambar dan keterangan disesuaikan aja, dibagi dua ya, rata. Nah, selanjutnya kita tambah satu baris di bawah. Ya, caranya gimana? Simpan kursor kalian nih. Nih, kursor tuh yang kedap-kedip nih. Ya, pindahkan di akhir kata keterangan seperti ini. Tuh, kedap-kedipnya pindah ke kata keterangan. Setelah itu ketik tab di keyboard. Tab itu yang dekat angka 1 dan dekat huruf Q. Ya, huruf Q. Dan juga di atas caps lock seperti itu. Coba klik satu kali, ketik ya. Maka dia akan bertambah satu baris di bawah. Nah, yang pertama kalian coba cari yang namanya monitor. Oke, sebelum ditulis monitor, tulis dulu angkanya, nomor 1. Lalu nama HSB-nya monitor. Monitor. Nah, seperti ini. Lalu untuk kolom gambar dan keterangan, silakan kalian cari di internet ya. Jadi cari artikel yang berkaitan dengan monitor, mulai dari gambarnya, keterangannya. Keterangan itu bisa pengertiannya atau fungsinya. Oke, kita bareng-bareng ya kerjainnya. Oke. Coba masuk nanti ke ini nih, Google Chrome. Nah, browser ini adalah browser atau mesin pencari atau aplikasi untuk mencari informasi. Intinya seperti itulah ya, browser itu. Banyak sebenarnya aplikasi browser. Ada Google Chrome yang paling banyak dipakai, ada Safari, lalu juga ada Mozilla Firefox, Opera, dan lain-lain. Oke, kita pilih aja di Google Chrome, maka akan muncul. Silakan ketikkan pengertian, ya, pengertian monitor. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di halaman Google biasanya ada sekitar 10 artikel. Oke, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini disebutnya satu halaman nih. Satu halaman internet itu ada 10 artikel biasanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalian bebas pilih artikel manapun. Yang penting di dalam artikel tersebut ada yang berisi gambar dan ada yang berisi pengertian atau keterangan ya. Misalkan Bapak pilih ini aja nih. Pengertian fungsi monitor. Nah, ini adalah alamat websitenya, rana-informasiku.blogspot.com. Nah, coba cari ada gambar monitornya enggak? Nah, kebetulan ini ada nih gambar monitornya. Oke. Selanjutnya, kalian copy paste atau salin dan tempel gambar ini ke Microsoft Word-nya. Caranya gimana? Coba kalian arahkan kursornya ke gambar, lalu klik kanan. Klik kanan lalu pilih copy image. Awas ya, hati-hati jangan sampai salah. Di sini soalnya ada copy image, ada copy image address. Kalau kalian pilih copy image address, nanti alamatnya yang akan di-copy. Nah,
Kalau misalkan kita pilih copy image, maka gambarnya yang akan kita copy paste. Masuk ke Microsoft Word-nya setelah di copy. Nah, lalu arahkan kursornya di kolom gambar, lalu Ctrl P di keyboard ya. Ctrl P itu adalah sama dengan shortcut atau jalan pintas untuk paste. Nah, Ctrl P. Nah, maka akan ada gambarnya. Nah, ini kan terlalu besar nih. Coba kalian kecilkan, sesuaikan ukurannya dengan kolomnya. Jangan sampai terlalu besar seperti ini. Caranya gimana? Silahkan klik gambarnya. Nah, ketika diklik, maka akan muncul nih sudut-sudutnya. Nah, ada sekitar 8 sudut. Ya, 8 sudut. Nah, kalian silahkan geser-geser sesuaikan dengan kolomnya. Caranya gimana? Kalian pilih salah satu sudut, lalu klik, tahan, geser. Tuh, geser ke bawah misalkan kayak gini. Maka dia akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Nah, misalkan kayak gini, lalu garisnya kita perkecil untuk yang gambar seperti ini. Nah, tinggal kolom keterangan. Caranya gimana? Sama, kalian balik lagi ke Google Chrome, ke artikel yang tadi. Coba cari kalian atau kalian cari coba pengertian monitor mana gitu ya. Intinya keterangan mengenai monitor. Nah, ini bisa nih dipakai nih. Monitor adalah perangkat keras komputer bla bla bla. Nah, sampai sini aja lah ya. Nah, intinya pengertiannya itu kalian pahami, jangan sampai hanya sekedar copy paste tapi kalian tidak paham apa itu artinya daripada monitor. Sudah di blok, kalian klik kanan, copy. Nah, seperti ini. Masuk lagi ke Microsoft Word-nya. Nah, arahkan kursor di kolom keterangan. Setelah seperti ini, silakan di paste atau di paste ya. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Ctrl P. Maka akan seperti ini. Nah, ini terlalu besar nih. Coba dirubah ukurannya atau size fontnya. Kan kita sudah belajar untuk memperkecil dan memperbesar ukuran sebuah font atau tulisan ya. Silakan di blok dari sini misalkan nih. Di blok kayak gini ke atas seperti ini. Masuk ke menu home. Nah, ini ada pilihan font stylenya ya. Ada pilihan size fontnya. Nah, kalian pilih 10 aja ya. Nah, seperti ini. Setelah berhasil menyalin gambar dan juga keterangan dari artikel, maka yang kedua yaitu kalian cari gambar dan pengertian daripada software. Ini kan baru hardware nih, satu contoh hardware yaitu monitor ya. Caranya gimana? Menambah baris atau satu baris ke bawah sama seperti tadi. Arahkan di ujung ya, di ujung seperti ini. Lalu kalian pilih tab atau ketik tab di keyboard. Maka dia akan bertambah satu lagi ke bawah. Nah, nomornya ya berurut nomor 2 seperti ini. Lalu untuk nama HSB-nya kalian pilih. Yang kedua atau software ini adalah kalian cari pengertian dan gambar daripada aplikasi Paint. Paint. Nah, aplikasi Paint. Paint ini adalah aplikasi pengolah gambar bawaan Microsoft bawaan daripada Microsoft ya, perusahaan Microsoft. Dan Paint ini sudah dipelajari di kelas 1, 2, dan 3. Jadi kalian pasti sudah tidak asing lagi lah ya dengan aplikasi ini. Oke, kita masuk ke Google Chrome. Nah, kita pilih aja tab baru di sini nih yang ada tanda plus. Pilih tab baru, kalian cari pengertian aplikasi Paint. Nah, seperti ini. Nah, banyak nih artikel-artikel yang membahas mengenai Paint. Coba kalian cari satu persatu aja ya. Nih, mana nih kira-kira bagus. Ini deh. Ini tahunnya tahun lama. Nah, ini aja lah. Yang tahun 2020 yang terbaru. Ada gak gambar dan tulisannya?
gambarnya ini. Oke, cari lagi deh. Ini deh, gak apa-apa lah. Yang lama aja. Kalau misalkan lama, coba cari lagi yang lain. Yang kira-kira bakal cepet deh. Nah, ini cepet. Nah, ini nih. Ini ada gambar daripada aplikasi Paint. Nah, pasti kalian sudah familiar dan sering melihat ya aplikasi ini. Sama seperti langkah pertama, tadi yang nomor 1, yang kita cari artikel berkenaan dengan monitor. Kita klik kanan di sini di gambarnya, pilih copy image, lalu masuk lagi ke Microsoft Word-nya. Coba kalian pastenya di sini, di gambar. Seperti itu. Nah, ini sama nih, terlalu besar, diperkecil. Tarik nih dari ujungnya. Oh, seperti itu. Sesuaikan aja ukurannya. Nah, kayak gini deh. Selanjutnya kolom kolom keterangan. Maaf. Selanjutnya coba ada gak? Nah, ini aplikasi Paint adalah salah satu program atau software pengolah gambar bla 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 bla. Sampai sini aja lah ya. Nah, sampai sini. Di blok pengertian atau keterangannya, klik kanan, copy. Masuk ke Microsoft Word lagi, paste di kolom keterangan, CTRL atau Ctrl P. Sama nih, tulisannya silahkan diperkecil saja di blok, lalu masuk ke home, pilih angka 10 saja. Kalau masih terlalu besar, pilih angka 8 deh. Nah, kayak gini. Cukup lah ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah programmer. Nah, hardware-nya sudah satu contoh, software-nya sudah satu contoh, dan terakhir adalah brainware. Oke, klik tab nomor 3, programmer. Oke, masuk lagi ke Google Chrome. Nah, kita pilih tab yang baru ya, atau halaman baru. Kalian cari pengertian programmer. Nah, ini nih. Pilih satu artikel, kalian cari di bawahnya ada gak gambar berkaitan dengan programmer. Nah, ini nih. Ini programmer itu adalah orang yang suka ngoding, ya, suka bermain dengan kode-kode. Nah, silakan kalian klik kanan di gambar, copy image lagi, masuk lagi ke Microsoft Office-nya atau Microsoft Word, masuk ke kolom gambar, di copy paste. Seperti biasa, gambarnya harus disesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Tinggal keterangannya. Kita cari keterangannya, ambil aja yang ini nih. Ya, programmer adalah sebuah jenis profesi, bla bla bla. Sampai sini aja lah. Klik kanan, copy, salah. Klik kanan, copy, masuk lagi. Nah, kalian paste di sini. Seperti biasa, sesuaikan lagi ukurannya. Boleh ke 10 atau boleh ke 8 deh. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk tugasnya sudah selesai nih sampai sini. Ya. Kenapa Bapak menugaskan kalian untuk mencari masing-masing satu contoh daripada hardware, software, dan brainware? Ini mengulas saja sekilas materi mengenai pengetahuan dasar komputer. Karena komputer itu kan terdiri dari hardware, software, dan brainware. Hardware itu adalah perangkat keras seperti monitor, keyboard, mouse, dan lain-lainnya. Untuk software itu adalah aplikasi atau perangkat lunaknya, ya seperti tadi Paint, Word, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Itu adalah software atau aplikasi seperti itu ya. Dan terakhir adalah brainware. Brainware ini adalah orang yang menggunakan komputer. Macam-macam nih jenisnya, ada programmer
yang suka bikin program ya, kayak Mark Zuckerberg. Dia adalah programmer karena dia bisa membuat Facebook gitu kan. Jadi dia mengolah kode-kode menjadi sebuah aplikasi, jadilah Facebook seperti sekarang. Ada juga analisis atau analis apa, ada operator juga gitu kan, banyak lah ya contoh-contoh daripada brandware. Nah setelah ini tugas selanjutnya adalah kirim file ini atau tugas ini, tapi sebelumnya ya jelas di save dulu ya. Nah cara cepatnya gimana, kalian bisa ketik ctrl lalu diteruskan dengan ketik S di keyboard. Nah maka akan muncul seperti ini kurang lebih. Silakan misalkan ketik nama kalian, Raffi. Ya, kalian kalau di lab itu anak-anak sudah diarahkan untuk menyimpan tugasnya itu di drive D ya, atau di data D. Jadi biar mudah untuk memeriksanya seperti itu ya. Nah, setelah itu di save saja. Nah, lalu bisa di close Microsoft Word-nya atau ya aplikasi pengolah katanya. Masuk ke email kalian masing-masing ya. Masuk ke email kalian, misalkan ini apa ya, Gmail, tulis kayak gini, gmail.com. Nah karena ini saya sudah Bapak sudah login, jadi akan muncul nih ke halaman dashboard email. Nah nanti juga email kalian kalau sudah login, sudah masuk, maka akan muncul seperti ini. Nah ya, langkah selanjutnya silahkan masuk ke menu tulis di samping kiri atas. Kalau yang misalkan berbahasa Inggris itu ada yang compose ya tulisannya. Nah, lalu klik, akan muncul nih kotak seperti ini. Keterangan-keterangan kayak gini ditutup aja. Nah, kepadanya silahkan kalian ketik alamat Abbas Squad. Nah, ya. Ini alamatnya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Kalau salah nanti jadi nggak kekirim. Bapak ulangi lagi. Nah, ini nih. abbash dot atau titik squad at gmail.com kayak gini. Subjeknya apa? Subjeknya itu adalah keterangan pengiriman. Misalkan tugas membuat tabel dan mencari artikel. Nah, seperti ini. Keterangannya atau isinya nanti di bawah boleh deh diisi dengan nama, misalkan Raffi. Kayak gini. Lalu, file yang tadi sudah kita buat di Microsoft Word di-upload di emailnya ya. Cara uploadnya gimana? Di bawah ada gambar seperti ini nih. Gambar apa namanya ya? Kayak gambar kawat gitulah ya. Diputar-putar dan ada tulisan lampirkan file. Nah, ini artinya apa? Upload filenya. Klik. Nah, nanti kalian cari di mana tadi nyimpannya. Karena Bapak nyimpan di desktop, dipilih aja ini, lalu open. Seperti itu. Tunggu proses upload sampai selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan klik tombol kirim yang warna biru. Tunggu sampai ada notifikasi atau keterangan pesan terkirim. Nah, seperti ini. Sambil kalian lihat nih, di kotak keluar atau terkirimnya, klik di sini. Ada gak? Nah, ada tugas membuat tabel dan mencari artikel. Nah, nanti akan masuk ke email Bapak nih di sini. Nah, karena Bapak ini yang ngirimnya sama, yang ngirim dan yang nerimanya sama, ya otomatis alamatnya sama juga. Kayak gitu ya. Kayak gini nih. Kemarin juga udah ada beberapa siswa yang sudah mengirim. Nah, ini sudah mengirim tugas. Jadi kalau yang belum silahkan dicoba buat di rumah. Kalau misalkan mau mencobanya di sekolah, silahkan datang aja ke Bapak ke lab. Misalkan Bapak mau coba untuk buat tugas yang kemarin lagi, misalkan diulang lagi, boleh. Silahkan datang aja di waktu kosong misalkan atau di waktu istirahat. Seperti itu anak-anakku sekalian, ayah dan bunda, mudah-mudahan review materi kali ini bisa bermanfaat untuk kembali mengulas dan memperkuat pengetahuan anak-anak. Karena kalau di Quran itu ada namanya murojaah, ya sama di materi-materi seperti ini pun harus ada murojaah, harus diulang seperti itu biar lebih kuat lagi pengetahuannya ya.
Mungkin seperti itu di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya eh, jelas dari kekurangan saya. Eh, Bila ada pertanyaan berkaitan dengan tugas hari ini, silakan tanyakan di grup atau di WhatsApp. Mudah-mudahan bisa membantu seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.